Hello, what's up guys, welcome back to my channel Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan nonton yang mana kita akan melihat nih apa saja pada saat kemarin demo-demo itu tuntutan-tuntutan yang diminta oleh para ormas dan para pendemo nih teman-teman, setelah diberikan atau dipersilakan masuk untuk menyampaikan orasinya di gedung DPR nih. Kita simak bersama videonya. Check it out. Baik, saya singkat aja biar ada teman-teman yang lain bisa kebagian. Saya cuman mendukung sama tadi hak angket dan juga pemilu dibatalkan karena penuh kecurangan dan pemilu ulang tanpa 02. Itu aja. Sekian, terima kasih. Simak dari bapak-bapak dan teman-teman tadi barusan, bahwasanya apa yang diutarakan substansinya itu aneh. Baru kali ini saya menemukan pemilu kayak gini, clear kayak gitu, clear. Dan jadi dari pokok permasalahan ini biangnya hanya ada di satu orang. Saya tidak benci dengan orangnya Pak, tapi saya muak dengan aturan-aturan itu. Seperti itu. Biang keladi, biang keroknya hanya satu, Jokowi. Aturannya. Siapapun orang itu pasti Pak bisa. Tapi aturan ini loh, aturan ini dari sektor atas sampai sektor bawah ini mereka kuasai semua. Mereka kuasai semua. Makanya kata saya ini kursi ini, gedung ini adem-adem, anget-anget, adem-adem gitu loh, panas kayak gitu. Nanti kita akan bahas lagi ya, untuk lebih jelasnya ke depannya ya. Nih nanti sebentar lagi. Oke, terima kasih. Baik abang, Bang Adian. Demokrasi ini rusak karena orang-orang yang serakah dan rakus jabatan. Itu yang pertama. Jangan pakai contoh nanti. Jadi itu ya teman-teman ya, yang mana tadi sudah kita ketahui dan kita tahu gambaran-gambarannya nih teman-teman, apa saja permintaan atau apa saja tuntutan yang diminta oleh para pendemo nih teman-teman ya. Kali ini kita akan melihat nih teman-teman ya, tanggapan dari warganet seperti apa tentang aksi demo nih teman-teman ya. Kita cek bersama videonya. Generasi muda mau jadi apa kalau senior-senior sudah buat rusak negara ini? Kamu itu ngomong apa tolele, ngomong nggak jelas, Jelas nggak ya? diatur, semrawut kayak gitu. Demo kayak demo itu ada hasilnya aja. Nyatanya kekuatan kamu yo cuman diginiin sama Om Hercules kok. Bubar maut kok. Terus ada itu yang bilang itu, percaya nggak suara saya segitu? Ayo percaya, wong kowe iki kemaki kok. Ya percaya. Kalau nggak percaya ya hitungin sendiri. Hitung sendiri situ. Kalau nggak percaya orang itu kok. Orang laki-laki sejati nih. Orang laki-laki sejati itu mau mengakui kesalahannya dan mau mengakui kekalahannya, itu baru laki-laki sejati, dan mau meminta maaf apabila dia bersalah. Itu baru laki-laki sejati. Kayak gitu pantas gak jadi laki-laki sejati. Untuk pendukungnya Bapak Anies yang saat ini sedang berjuang ingin memperebutkan sebuah kemenangan, ayo semangat terus, semangat ya. terus. Ajak anak istri Anda untuk memperebutkan kemenangan ini. Gak sekolah, gak apa-apa, kelaparan, gak apa-apa, yang penting berjuang. Ayo rebut kemenangan Anda. Demo sebanyak-banyaknya. Demo terus. Negara ini gone mbahmu apa piye? Manusia setengah malaikat dari kubu 01 seperti Faisal Assegaf, Refli Harun, Fritz Alorboy, dan makhluk-makhluk sejenis lainnya menuntut dilakukan pemaksulan terhadap Bapak Joko Widodo. Enak kali muncul kau itu ngomong. Yang jadi pertanyaannya, apakah Presiden bisa dimaksulkan
menurut Undang-Undang Pasal 7A dan 7B tahun 1945 boleh. Boleh Bisa. ya. Betul. Yang jadi pertanyaan kedua, apakah seorang presiden yang bernama Bapak Joko Widodo itu pantas untuk dimakzulkan? Apa dasarmu ngomong, kawan? Apa dasarnya ya? Kalian bilang kalian itu ahli hukum tata negara. Tahu nggak kalian undang-undang yang memuat tentang pemakzulan atau pemberhentian seorang presiden? Menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, seorang presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR jika terbukti secara sah. Yang pertama, melakukan pidana berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan juga money laundry. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela, ya kan, seperti tindakan-tindakan asusila atau misalnya hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, jika didapati memang ternyata presiden dan wakil presiden tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Itu dasarnya. Sekarang kita kupas dulu satu-satu ya. Kita kupas dulu satu-satu ya sayangnya. Biarlah kami orang-orang bodoh ini memberitahu kepada kalian yang S3 itu. Cemanalah kami tamatan SMA-nya kami. Tapi walaupun kami tamatan SMA, lihat generasi kami itu, waktu kalian orasi, dijogitin aja terus sama anak SMA kan. Udahlah, ngomong serius dulu kita, biar paham dulu kalian. Sekarang ini coba, yang pertama, seorang presiden bisa diberhentikan, dimakzulkan ketika dia melakukan pidana berat. Contohnya korupsi dan juga pencucian uang dan lain-lain sebagainya. Yang jadi pertanyaannya, pernah nggak terbukti Bapak Presiden kita Joko Widodo melakukan korupsi? Enggak kan? Pernah nggak ya? Beliau itu bukan mantan gubernur yang makan uang negara hasil dari penyelenggaraan Formula E. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Atau juga beliau jadi batu aku. Juga beliau itu bukanlah mantan gubernur yang pernah makan uang gratifikasi dari perusahaan asuransi. Nggak pernah. Beliau bersih. Syarat yang kedua seorang presiden itu bisa diberhentikan adalah ketika secara sah dan terbukti beliau melakukan perbuatan tercela. Contohnya perbuatan asusila dan lain sebagainya. Beliau itu, biar tahu kalian, beliau itu bukan mantan gubernur yang hobinya nonton bokep. Apalagi ngaku-ngaku di podcast. Aku sebetulnya kesenanganku itu loh. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Apalagi sampai ngaku-ngaku di podcast. Itu adalah kekonyolan dan kebodohan yang paling hakiki. Nggak pernah kan presiden kita melakukan itu. Ataupun juga presiden kita nggak pernah membuat patung dari kerajinan bambu yang bentuknya seperti orang yang melakukan hubungan nggak pernah kan? Kalian kenal orangnya, aku kenal. Monumen bambu kok bentuknya seperti yang lagi Jadi sudah terbukti, ya kan, beliau itu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Syarat yang ketiga seorang presiden bisa diberhentikan apabila seorang presiden tersebut secara sah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Itu dia. Contohnya misalnya tiba-tiba kesehatannya terganggu, ya kan? Atau mungkin juga tiba-tiba kejiwaannya terganggu atau faktor-faktor yang lainnya, ya. Kalau masalah kesehatan jangan tanya, setiap hari minum jamu. Nggak kayak sebelah tiap hari makan nasi bungkus. Aduh.
udah jelaskan. Itu dia. Jadi untuk kalian yang demo-demo di sana ya, udahlah berhenti aja lah. Jangan pernah mimpi kalian itu menuntut pemakzulan Bapak Jokowi. Nggak memenuhi syarat tiga-tiganya. Nggak memenuhi syarat. Nggak usah banyak kalian cerita kalian. Apalagi yang demo-demo itu, coba dulu gara-gara uang 35.000 mau kalian berpanas-panasan. Tapi biar tahu kalian, sebenarnya kita harus apresiasi ini untuk orang yang menyelenggarakan demo untuk 01. Karena apa? Karena secara tidak langsung mereka sedang menciptakan lapangan kerja baru. Yakin enggak kalian? Kalau orang ada kerjanya, mereka yang terikat dengan kontrak dengan perusahaan itu nggak akan mau itu turun ke lapangan. Ya iyalah. Dan mahasiswa yang ikut demo menuntut pemakzulan Jokowi, yakin aku IP-nya itu di bawah 2. Coba bayangin kalian dulu, anak SMA berani turun ke jalan untuk menolak yang namanya angket dan pemakzulan Jokowi. Berarti apa? Mindsetnya anak SMA lebih maju daripada mahasiswa. Bahkan lebih maju daripada orang yang mengatakan bahwa dirinya S3. Kalau anak SMA gitu ya. apa mau dibilang? Jogetin aja. Jogetin aja. Jadi udah jelas ya untuk kalian semuanya ya. Itu dia tadi syarat-syarat seorang presiden bisa dimakzulkan. Dan kalau ku bilang presiden kita tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan ya. Tapi saranku, kalaupun memang kalian paksa harus memakzulkan Joko Widodo, tunggu nanti bulan 10 setelah pelantikan Bapak Prabowo. Di situ kalian demo lagi. Enggak usah. Enggak aja kalian. Ini nih salah satu otaknya ini Stefli Harun. Kenapa dia seperti itu? Karena beliau itu sakit hati. Karena apa? Karena udah 2 kali dimakzulkan Jokowi. Komisaris Pelindo dimakzulkan, komisaris apa namanya itu Jasa Marga tetap juga dimakzulkan. Kayak mananya hidupmu sayang? Mau cari apa kau dari 01? Kursi menteri apa? Menteri pariwisata. Udah, jangan yang enggak aja kerjamu itu. Udahlah, tenang-tenangkan aja lah hidupmu ya. Baliklah kau ngajar. Ini juga himbauanku, surat terbuka untuk universitas yang ada di Indonesia ini, termasuk kepada para rektor. Tolong buka kalian dulu lowongan pekerjaan sebagai dosen. Terima dulu nih Refli Harun sebagai dosen. Pinomat bisa mengurangi angka pengangguran 1 orang aja. Inilah efek dari nganggur yang terlalu lama. Jadi nggak ada kerjaannya. Jadi orang-orang kayak gini kan orang-orang yang kurang kerjaan. Kami berdiri di sini untuk memikirkan nasib kalian rakyat Indonesia. Nggak perlu kami dipikirkan nasibnya. Nasibmu pikirkan. Masa depanmu dulu ditata. Udahlah. Bulan puasa ini dosa kita ngomongin orang. Enggak lah, kita ini kan sedang membicarakan tentang bangsa kita ini, ya kan? Habisnya masih aja ribut 01, 02, 03, 01, 02, 03. Aku udah berapa kali bilang, udahlah stoplah semuanya itu. Terima aja lah kekalahan. Kan begitu, dengan legowo, dengan lapang hati, dengan jiwa kesatria. Biar apa? Biar pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kan kita mau menuju Indonesia emas kan? Ya udah, apa lagi? Oke? Salam NKRI. NKRI harga mati. Seperti itu ya tadi yang teman-teman ya, yang mana tanggapan dari para netizen yang sudah memberikan ungkapannya terkait dengan aksi-aksi demo yang dilakukan oleh 01 dan 03 kemarin. Ya, kita aduh, aksi kocaknya netizen ini luar biasa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Bagaimana untuk teman-teman semua, silahkan lanjut di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.